Halo guys, kali ini kita menuju kota Pontianak dan kita mau rekomendasi kalian makanan-makanan apa aja yang menarik ya. Ikuti terus video ini. Oke guys, yang pertama adalah Bipang Ambawang. Nah, ini benar-benar rekomendasi pertama kita jika kalian pertama kali mendarat di Bandara Supadio Pontianak. Jam 6 pagi kami berangkat dari Jakarta, jam 8 tiba di Pontianak Supadio, walaupun ada delay-delay sedikit, tapi tiba dengan selamat dan akhirnya kami langsung menuju ke Bipang Ambawang. Ini kurang lebih butuh waktu 40 sampai 50 menit, ini tergantung macetnya ya di jembatannya, katanya sih begitu. Kebetulan kita pergi sana sih nggak macet guys, jadi kita aman di sini dan tepat jam 9 kita tiba di Bipang Ambawang. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat seru sekali cara dia memanggangnya di daging babi ini. Jadi daging babi ini dipilihnya tuh umurnya tuh 7 bulan guys, dan itu dimasak atau disiapkan tuh 5 atau 4 sampai 5 jam sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan jam 9 buka, itu artinya dikurang 5 jam atau kurang 4 jam, kurang lebih jam 4 pagi gitu ya, mereka tuh sudah mulai memanggang gitu guys. Sebelumnya waktu saya masih muda yang pernah sekolah di Pontianak itu nggak tahu ya tempat ini, nggak tahu, saya kurang gaul guys, jadi saya nggak tahu juga ya mungkin setelah udah menua gitu ya, akhirnya kita tahu juga tempat ini seperti apa. Oke guys, nggak berlama-lama lagi, mari kita makan. Saran saya kalian bisa pilih paket yang makan bareng-bareng atau yang menu di tengah guys. Sebenarnya dia ada yang paket seperti setengah ekor, seperempat ekor gitu ya. Jadi kayaknya lebih enak gitu ya berebut di tengah gitu ya. Kalau kalian sama teman-teman maksudnya gitu guys. Tapi kita datang ke sini itu karena kita nggak banyak orang, jadi kita pilihnya single menu aja. Nah, ini menu pertama kita yang direkomendasi oleh waitersnya, dan kedua kita menunya adalah kulit babi ya. Jadi kulit babi yang digoreng gitu guys. Nah, tapi yang pertama itu adalah paha atau paha babi ya. Yang pertama itu adalah paha babi yang kita makan sama nasi. Nah, yang kedua itu sebagai side dishnya kita makan kulit babi yang digoreng. Wah, pokoknya crunchy banget semuanya, keren, enak sekali sih. Kalian bisa dengar suaranya, coba saya putar suaranya. Goreng lah itu. Nah, seperti itu guys, saking crunchy-nya itu sengaja saya bikin seperti ASMR. Next time saya bikin ASMR khusus buat daging babi yang crunchy begini ya. Mungkin kalian bisa healing gitu ya dengar suara ini. Oke, seterusnya kita ada sayuran, yaitu sayuran pakis. Itu sayuran yang hanya ada di Kalimantan tumbuhnya. Saya nggak lihat ada di Jawa sih, mungkin ada, cuma saya nggak ketemu ya. Tapi ini memang spesial di Kalimantan gitu ya. Dari dulu kecil saya juga sering makan sayuran ini, memang enak sekali gitu ya. Demikian review kita di Bipang Ambawang, semoga kalian terhibur. Oh iya, saya lupa, setelah kalian makan jangan lupa kalian foto-foto dulu ya. Di panggungnya itu ada, kalian bisa pinjem itunya, baju adatnya gitu guys, atau topi adatnya ya. Jadi kalian bisa pakai dan kalian foto bareng deh. Keren sih, kalian bisa lihat fotonya di sini. Ya. Oke, paling gitu aja guys, kita ke rekomendasi yang kedua. Oke guys, sekarang kita masuk ke rekomendasi kedua saya. Ini dia es krim Anggi. Nah, ini lokasinya ada di depan alumni sekolah saya, yaitu Santo Petrus. Nah, ini jujur aja kalau saya sendiri sih sebenarnya karena saya kan dari kampung ya, jadi saya jarang sekali makan makanan kayak seperti ini, es krim guys, waktu pas sekolah saya, zaman saya, karena saya baru pindahan ya, jadi saya bukan asli di kota Pontianak. Nah, saya tuh hitungan jari aja makan di sini. Namun ini sekali makan itu sangat membuat kenangan gitu ya. Kenapa? Ya ini favoritnya. Jadi di sini itu spesialitinya adalah dia taruh es krim itu di dalam kelapa
mudah gitu guys. Jadi kalian itu sekaligus makan es krimnya juga sekaligus makan daging kelapanya guys. Dan ini kalian bisa pilih toppingnya di sini. Ada toppingnya tuh ada 3, agar-agar, cincau, sama kacang merah. Nah, favoritnya saya adalah kacang merah gitu ya. Kalian lihat sendiri itu kacang merahnya, wah sangat mantap. Dan saya rekomendasi sih kalau pakai kacang merah ya. Dan juga nih rasa es krimnya juga macam-macam. Kalian bisa lihat ada vanilla, macam-macam semuanya. Nah, tapi saya pilih ada yang rasa cempedak gitu ya. Nah, itu memang spesialitinya. Nah, saran saya sih kalian coba yang aneh-aneh sih. Toppingnya cari yang 2 atau 3 topping lah. Dan topping ini saya pakai kacang merah sama jelly gitu ya guys, sama agar-agar. Semua topping saya pakai semua pokoknya. Tapi dijamin mantap pol. Dan overall saya suka banget ini, dan ini sangat recommended untuk kalian kalau ingin coba siang-siang lagi panas di Pontianak, kan kotanya panas sekali ya gitu ya. Tapi kalian bisa singgah di sini, makan di sini bersama keluarga. Cobain yang kontainernya yang kelapa, bukan kontainer plastik atau cup gitu ya. Pakai yang kelapa aja, dijamin enak pol. Oke, dan juga saya merasa ini kandungan susunya juga banyak ya guys. Jadi hampir-hampir semi gelato gitulah ya. Jadi nggak seperti yang es krim yang biasa, cuman dia kental gitu. Maksudnya kandungan susunya banyak. Jadi ini enak sekali gitu kalau kita kalau dimakan, apalagi dengan manisnya kacang merah gitu ya, dengan rasanya cempedak. Nah, ini memang jadi campurannya rada menarik gitu. Cempedak campur vanila campur kacang merah. Nah, ini yang agak luar biasa gitu. Saya nggak pernah lihat ada flavor cempedak di Jakarta ya, belum pernah ya. Mungkin ada, cuma saya belum pernah coba guys. Lauren suka nggak Lauren? Ini kebetulan ada Lauren juga. Oke, Lauren suka yang mana es krimnya? Lauren suka yang coklat guys. Seperti biasa memang favoritnya coklat. Oke guys, terima kasih. Semoga kalian terinspirasi dengan rekomendasi kedua ini. Next saya akan tunjukin makanan apa yang kita makan. Oke guys, berikutnya rekomendasi ketiga adalah bakmi tunggu. Nah, ini spesialitinya adalah kita menunggu bakminya datang. Kenapa? Saking banyaknya orang nunggu. Karena mie-nya tuh banyak orang yang beli guys. Jadi kita harus menunggu ya. Tapi kalau bagi saya sih, bagi saya sendiri saya sebutnya adalah bakmi sabar ya. Jadi kita harus sabar-sabar menunggu kedatangan bakmi yang kita idam-idamkan guys. Nah, ini rekomendasi dari saudara-saudara saya yang di Pontianak, katanya ini lagi hype gitu ya di sana. Karena apa ya, itu pesennya tuh sangat banyak tuh, yang ngantri-ngantri gitu pesennya. Maksudnya tuh banyak banget. Jadi nunggunya tuh pesen sekarang mungkin kurang lebih 40 menit atau 1 jam lebih tuh baru dapat mie-nya. Nah, kalian bisa lihat tuh mie-nya itu sangat tipis ya, kecil gitu ya, ciri khas bakmi Singkawang gitu ya. Jadi di situ ada bakso ikannya, ada hekengnya, ada daging babinya, terus ada keripiknya juga. Dan ini memang mantap guys, dan kalian tidak menyesal untuk makan makanan ini. Dan ini seperti kayak snack malam ya. Jadi ini kita datang ke sini kurang lebih jam 8 malam gitu guys, 8 malam. Dan ini banyak sekali, kalian bisa lihat tuh banyak orang yang makan di sana malam-malam, itu penuh sekali. Itu memang walaupun ini bukan hari Sabtu Minggu ya, maksudnya hari biasa, tapi tetap penuh juga gitu guys. Nah, sekarang sudah malam, sudah saatnya kita selesai makan, kita tidur. Besok pagi kita lanjut kulineran lagi. Saksikan terus video ini ya. Oke guys, kali ini kita makan kue cap. Nah, ini memang direkomendasikan oleh kami. Karena apa? Karena kue capnya itu kalian bisa masukin daging babi dan tahu gitu ya, tahu isi gitu ya guys. Biasanya kalau di kota yang saya makan atau di Jakarta itu nggak ada daging sama nggak ada tahunya, hanya kulit babinya aja gitu ya guys. Jadi kalau ini lebih lengkap menurut saya, dan ini rekomendasi ada di Jalan Gajah Mada. Silahkan kalian datangi, dan menurut saya ini yang enak gitu guys. Thank you. Oke, berikutnya saya akan bawa kalian makan di makanan yang dulu waktu saya SMP, SMA, ini makanan favorit saya juga ini, yaitu rumah makan Melda. Yaitu rumah makan yang seperti makanan Padang, tapi versinya versi Melayu gitu ya, dan dengan sentuhan ciri khas Melayu. Jadi ini mantap banget. Ini pertama kali saya mengenal Padang, justru bukan nasi restoran Padang ya, justru ini yang pertama kali ya saya mengenal makanan Padang gitu guys. Dan ini sangat-sangat mengingat saya terus akan rasanya nikmatnya makan nasi Melda
Malda ini gitu guys. Jadi ini rekomendasi saya yang berikutnya, dan ini wajib kalian coba karena saya nggak lihat ada di kota lain, dia hanya di kota Pontianak aja, dan lokasinya ada 2. Dan satunya tuh kebetulan yang terbesar waktu itu ada kejadian kebakaran. Jadi setahu saya restorannya masih belum buka, tapi yang di sini di Tanjung Pura di cabang ini masih tetap buka guys. Saya rekomendasi kalian makan di sini, jangan lupa ambil gorengannya yaitu bakwan udangnya ya. Jadi ini salah satu favorit juga. Tapi jangan lupa yang terakhir bagi bapak-bapak, kalau kalian darah tinggi, kolesterol, jangan lupa setelah ini minum obat ya guys, karena ini dapat memacu adrenalin Anda ingin makan terus dan dijamin sedikit kolesterolnya mungkin naik gitu ya guys. Oke, yang bagi yang aman, bagi yang normal-normal saja silakan hantam semuanya, tidak ada masalah. Oke, berikutnya setelah makan ini kita coba cari cemilan dulu yang dingin-dingin guys. Ikuti terus video ini. Oke, berikutnya yang ini yang boleh dibilang yang paling saya rekomendasi ya dari seluruh cemilan yang ada. Kenapa? Karena saya waktu kecil di kampung saya itu nggak ada minuman atau makanan ini guys. Waktu saya pindah sekolah, pindah ke kota gitu ya, saya ngekos. Ini makanan ini itu biasanya tuh dijual di gerobak-gerobak, di ke rumah gitu guys. Dan ini selalu mengingatkan saya. Jadi kalau saya ada dengar kayak piring yang dipukul-pukul gitu, nah ini dia cehuntiao sebenarnya. Cehuntiao itu seperti cendol ya versi kota Pontianak ya, tapi dimasak dengan kuah santan dan juga dicampur dengan gula aren, gula merah gitu ya. Setelah itu kalian bisa campur dengan topping-toppingnya seperti kacang merah, bongko, dan macam-macam ya, ketan gitu ya. Tapi waktu kecil saya cuman cobainnya dengan kacang merah, sudah mantap guys. Kalian juga bisa cemilan sampingnya yaitu coipan, dan ini kalian boleh coba lah coipan Pontianak ini, itu mantap guys. Di tempat yang sama kalian bisa 2 cemilan sekaligus yang bisa kalian coba. Oke, terakhir kita cobain yang paling menarik yaitu kopi. Jadi terus ikuti video ini. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Yes, ini adalah yang terakhir kita rekomendasikan dan kalian wajib datang ke sini. Kenapa? Karena ini punya ciri khas tertentu, yaitu dimana baristanya buka baju. Ya, Kopi Asyang. Welcome to Kopi Asyang. Jadi ini kopi kanon katanya tuh dari tahun 1958 ya guys. Jadi ini sudah berdiri dan kalian wajib coba karena kalian datang ke Pontianak itu biasanya suka ngopi-ngopi, silakan datang ke sini gitu ya, karena banyak pejabat-pejabat, artis-artis juga datang ke sini kok. Kalian bisa lihat tuh foto-fotonya di dalam. Dan ini kalian juga bisa buka baju bersama, nggak apa-apa, kalian foto bareng sama baristanya. It's okay. Di sini juga banyak kok yang foto bareng sama baristanya. Jadi welcome sekali. Dan di sini saya rekomendasi kalian kopinya adalah kopi susu ya. Jadi ini kopi susunya, dan ini harganya juga affordable kok, nggak gitu mahal-mahal amat kok ya. Jadi kalian datang saja ke sini dan jangan lupa cobain pisang gorengnya guys. Dan itu rekomendasi saya juga. Dan kebetulan saya bawa bapak mama saya dari kampung ya datang ke sini karena orang tua saya juga buka warung kopi guys, namanya warung kopi Acan gitu ya, namun tidak seviralnya Kopi Asyang guys di kota Pontianak. Kopi Acan itu 1982. Nah ini karena nantilah next time saya coba videokan lah itu buat warung kopi papa saya, namanya warung kopi Acan. Semoga viral juga ya guys, tapi tanpa buka baju ya. Itu lokasi ada di kampung gitu guys. Oke, kita seruput kopinya dulu guys. Mantap. Demikian video ini yang kami buat 2 hari ini, dan semoga kalian tertarik. Jika ada saran dan masukannya silahkan di kolom komentar. Ada kuliner apa lagi yang kalian rekomendasikan, dan mungkin saya ada waktu saya bisa kesana lagi. Oke, saat ini saya bersama papa saya dulu. Happy dan semoga kalian subscribe channel ini dan nantikan video saya selanjutnya. Bye bye. Nanti suatu saat saya tunjukin kalian kopi Acan itu seperti apa. Itu terkenal sejak 1982. Nah ini berbeda, sejak 1982 itu terkenal seantero desa itu gitu ya.
Udah terkenal sekali pokoknya lah ya. Kalian tahu kopi Acan di daerah itu. Nanti saya tunjukin kalian. Tunggu waktunya, tunggu saya ke sana dulu. Saat ini saya masih di kota Pontianak. Nanti suatu saat saya tunjukin kalian sayangannya kopi Asyang tapi ada di kampung gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye 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 bye.